Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mengucap dan menjawab salam dari ibu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar teman-teman? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali bersama dengan Ibu Nur dalam pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4B. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar ilmu yang didapat bermanfaat. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, setelah berdoa, pada pertemuan kali ini kita akan belajar surah Al-Asr. Sudahkah kalian mendengar surah Al-Asr? Surah Al-Asr adalah urutan surah ke-103 dalam Al-Quran. Surah Al-Asr tergolong surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Surah Al-Asr jumlahnya ada 3 ayat. Surah Al-Asr artinya masa atau waktu, yaitu menerangkan tentang memanfaatkan waktu dan mengisinya dengan perbuatan yang bermanfaat. Nama Al-Ashr juga diambil dari lafaz Al-Ashr yang terdapat pada ayat pertama surah ini. Surah Al-Ashr terletak setelah surah At-Takasur dan sebelum surah Al-Humazah. Dalam pelajaran ini, kalian akan belajar membaca surah Al-Ashr, menghafal surah Al-Ashr. Surah Al-Ashr ini adalah surah yang tidak asing lagi bagi kita, karena setiap hari pasti dibaca ketika sudah selesai belajar, dan sudah banyak di antara kita yang sudah menghafal surah ini. Tetapi membaca Al-Quran itu tidak sekedar membaca saja, harus dengan guru dan ilmu tajwid agar bacaan kita fasih dan benar makhrajnya. Perhatikan dengan baik, dengarkan ibu guru membaca. Selanjutnya kalian ikuti surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Jangan lupa baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, tadi adalah bacaan surah Al-Asr. Agar fasih dan lancar dalam membaca surah Al-Asr, bacalah satu ayat dari surah Al-Asr beberapa kali sampai bacaanmu fasih dan benar. Kalau sudah fasih dan benar, lanjutkan ke ayat berikutnya secara berulang-ulang sehingga bacaanmu fasih dan benar semuanya.
Selanjutnya, menerjemahkan surah Al-Ashr. Sebelum memahami isi surah Al-Ashr, alangkah baiknya jika kita mengerti beberapa mufradat atau arti kata di dalamnya. Wal asr, demi masa. Innal insana, sungguh manusia. Lafi khusr, berada dalam kerugian. Illalladzina, kecuali orang-orang yang amanu, beriman, wa amilu, dan mengerjakan solihati, kebajikan, wa tawasaw, serta saling menasihati, bil haqq, untuk kebenaran, wa tawasaw, dan saling menasihati, bis sabar, untuk kesabaran. Setelah memahami arti kata yang terdapat dalam surah Al-Asr, coba terjemahkan seluruh ayatnya. Coba cocokkan terjemahan kalian dengan terjemahan surah Al-Asr berikut ini. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Ashr ayat 1-3. Selanjutnya, menghafalkan surah Al-Asr dengan cara membaca berulang-ulang dari satu ayat, dilanjutkan ayat berikutnya secara berulang. Ingat, untuk menghafal surah Al-Ashr itu tidak sulit. Jangan menghafal secara keseluruhan, tetapi hafalkan sedikit demi sedikit, sebagaimana menghafal arti kata di pertemuan sebelumnya, ayat per ayat. Ulangi beberapa kali sampai hafal. Setelah hafal satu ayat, lanjutkan ayat berikutnya, kemudian ulangi dari ayat sebelumnya. Dan untuk mengecek kemampuan hafalan kalian, lakukan dengan teman sebelahmu, saling menyimak hafalan secara bergantian. Setelah kita hafal lafal surah Al-Ashr beserta terjemahnya, ayo kita bersama-sama belajar menuliskan lafal surah Al-Ashr secara baik dan benar beserta artinya. Silahkan salin di buku catatan kalian. Selanjutnya, memahami isi kandungan surah Al-Ashr. Tahukah kamu isi kandungan surah Al-Ashr? Agar kamu dapat mengetahui isi kandungan surah Al-Ashr, ayo baca dan pahami uraian berikut ini. Ayat pertama menjelaskan bahwa Al-Ashr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam atau keturunan Nabi Adam alaihi salam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Ayat kedua menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Ayat ketiga menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi manusia yang beriman hatinya dan mengerjakan amal-amal yang soleh, menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan ia larang melakukan kemungkaran. Nah, dengarkan lagu berikut ini tentang demi masa. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian.
melainkan yang beriman dan beramal soleh. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Gunakan kesempatan yang masih diberi, moga kita takkan menyesal. Masa usia kita jangan disia-siakan, karena ia takkan kembali. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, itu tadi lagu Demi Masa dihafalkan dan kita nyanyikan nanti bersama-sama ya. Jadi Islam menganjurkan manusia itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar tidak termasuk yang merugi. Allah juga memerintahkan manusia untuk melakukan 3 hal, yaitu beriman, beramal soleh, serta menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Beriman berarti ibadah yang berhubungan dengan Allah atau disebut hablum minallah. Adapun beramal soleh serta menasihati dalam kebenaran dan kesabaran berarti muamalah yang berhubungan dengan manusia, disebut hablum minannas. Jadi seseorang yang hanya beriman, mengerjakan amal, sholat, zikir dan ibadah mahdah lainnya tanpa beramal soleh, berbuat baik kepada sesama, ia juga akan merugi. Baik, hikmah dari lagu yang ibu nyanyikan tadi, yang pertama, waktu mudamu itu dimanfaatkan sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Baik, demikianlah pembelajaran surah Al-Ashr pada kesempatan kali ini. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita membacakan senandung doa Al-Quran. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Baik, sampai di sini ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.